Terima kasih sudah hadir pagi ini. Sudah pada ngopi belum? Sudah pada sarapan belum? Wait. Saya atur kamera dulu. Nah, Kak Agus, gimana kabarnya Kak Agus? Sehat Kak? Wah, saya ngikutin postingannya. Eh, apa namanya? Selalu seru ini. Ada juga yang baru gabung ini. Siapa ini ya? Kalau di Facebook hanya kelihatan wajahnya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Nah, ini pagi ini eh, alhamdulillah sehat Kak Agustiono, terima kasih. Nah, ini yang satunya ada Ibu siapa? Boleh dong menyapa eh, yang juga gabung. Ini di Instagram juga ada beberapa yang gabung. Selamat pagi. Ini ada dua ya di Facebook sama di Instagram. Ini asik ini kalau ngomong alhamdulillah sehat dari Kak Agus. Seperti obrolan kita hari ini, tema saya pengen ngobrol hidup yang asik tuh yang kayak gimana sih? Ya karena sebagian orang ya kalau saya lihat tuh ada yang sudah merasa bahwa wah hidup ini nggak asik begitu. Hidup ini nggak asik. Ya, ya bisa juga. Karena setiap orang kan punya tantangan hidupnya masing-masing ya, punya masalah hidupnya masing-masing. Ya biasanya memang kalau orang sedang ada eh, tantangan hidup. Oh, ini ada Ananda Yani, terima kasih sudah bergabung Ananda Yani. Pagi Pak Okta, selamat pagi Ananda. Gimana, suara saya jelas nggak di sana? Nah, lanjut kita ngobrolin tentang hidup yang asik itu seperti apa sih. Nah, karena sekali lagi sudah sebagian orang, apalagi beberapa waktu lalu kalau di Surabaya banyak beredar kabar bunuh diri. Terus pagi Pak Okta, pagi gimana kabarnya? Oke, terima kasih Ananda. Kabar saya spektakuler, selalu spektakuler. Apapun yang terjadi spektakuler. Nah, eh, hidup yang asik itu hidup yang gimana? Yang pasti adalah setiap orang punya tantangan hidupnya masing-masing. Nah, sebagian orang makanya kemarin ada angka bunuh diri yang tinggi dan sebagainya. Kenapa sih kok sampai ada orang bunuh diri, sampai ada orang yang putus asa? Ya bisa jadi karena mereka sudah menganggap hidupnya nggak asik gitu. Aku Setiawan, terima kasih sudah hadir di Instagram. Nah, eh, setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri dan setiap orang itu bobotnya bukan beda ya, rasanya beda tiap orang. Bisa jadi bobotnya sama, namun eh, ketika satu hal itu dialami oleh orang yang berbeda, itu rasanya jadi berbeda. Contoh misalnya ini paling gampang, eh, kalau misalnya ada orang yang nggak makan misalnya, nggak waktunya makan siang misalnya tapi nggak ada makanan misalnya gitu, ini apapun kondisinya, bisa jadi memang nggak punya duit untuk makan atau berada dalam kondisi yang memang nggak ada makanan dan nggak memungkinkan untuk makan, misalnya berada di tengah-tengah acara, di tengah-tengah event, atau sedang berada di pesawat dan sebagainya. Nah, Stiano, terima kasih sudah bergabung. Setiara Sotejo, terima kasih sudah bergabung. Nah, eh berarti kondisinya saatnya makan siang nggak ada makanan. Intinya itu apapun alasannya. Sebagian orang akhirnya yang terjadi malah eh, stres gitu. Aduh, aku nggak bisa makan siang. Aduh, nanti kalau aku lemes gimana? Aduh, kalau aku nanti masuk angin gimana? Bla 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 bla. Akhirnya masalah makan siang nggak ada makanan ini jadi hal yang berat. Hidupnya jadi nggak asik. Nah, namun pada sebagian orang eh, karena mungkin sudah terbiasa atau ada latar belakangnya, mau makan siang, mau ada atau enggak itu ya biasa aja. Nah, jadi meskipun dia nggak ada makanan yang dimakan untuk siang itu, dia santai. Jadi hidupnya tetap asik. Nah, itu contoh makanan aja. Nah, masalah hidup itu macam-macam.
Ada yang habis dimarahi atasannya misalnya, ada yang habis dikomplain sama customer misalnya, ada yang habis ditagih hutang tapi belum punya duit misalnya, ada yang dibully orang lain, dibully temannya misalnya, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Itu semua tantangan hidup setiap orang. Nah, Randi Herlambang, terima kasih sudah hadir. Oh iya, fotonya bagus sekali nih yang dikirim ini. Lagi pupuk temannya ya. Nah itu biar hidupnya sama-sama asik, biar hidupnya sama-sama asik. Nah, eh kembali lagi, setiap orang tuh punya 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 beban hidup. Ya setiap orang punya beban hidup ya. Tapi sekali lagi, rasanya bagi setiap orang berbeda. Rasanya bagi setiap orang berbeda. Nah, bagi orang-orang yang punya ketahanan mental yang cukup tinggi, maka apapun tantangan hidupnya, apapun tantangan hidupnya itu menjadi hal yang mudah, bukan mudah ya, banyak sulit. Ini hidupnya tetap asik, hidupnya tetap asik. Nah, sehingga dia masih bisa optimis, masih bisa berpikir jernih. Gitu. Apakah nggak boleh mengeluh ketika hidup sedang nggak asik? Lo boleh mengeluh, itu wajar, wajar sebagai manusia merasa ada beban yang berat. Aduh, aku berat banget, itu wajar, itu wajar. Namun harus secepatnya untuk mencari makna yang berbeda sehingga bisa lebih lebih kuat mental kita, yaitu apakah kalau dengan mengeluh apakah masalahnya akan selesai? Enggak juga. Andai kata dengan mengeluh masalah selesai, maka sebetulnya nggak akan ada orang yang punya masalah atau di dunia ini, karena dengan mengeluh selesai urusannya. Ini selamat pagi, ada Naura Puspa 14. Terima kasih sudah join. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan makna lain dalam segala peristiwa dalam hidup kita. Jadi bisa tetap asik, tetap asik. Maka ada ajaran di mana ketika Anda berkunjung ke orang lain, silaturahim ke tempat teman, tempat saudara, maka itu akan memperpanjang rezeki. Nah, salah satu yang pernah saya alami juga, rezeki itu kan macam-macam. Asterdi, terima kasih sudah hadir. Nah, rezeki itu kan macam-macam. Rezeki itu macam-macam. Termasuk ketika Anda sedang ada tantangan hidup, ketika hidup Anda terasa mulai nggak asik. Anda silaturahim, Anda main ke tempat teman Anda, ke tempat saudara Anda misalnya, atau bergabunglah ngumpul dengan komunitas yang menyenangkan, saling mendukung. Maka bisa jadi di situ Anda akan mendapatkan makna baru dari permasalahan Anda, dari tantangan hidup Anda, dari ketidakasikan hidup Anda. Nah, oke, terima kasih Lika, Mas Lika sudah bergabung. Nah, ketika karena gini, sebetulnya tantangan hidup itu berat atau tidaknya itu bukan tergantung masalahnya, tapi tergantung bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita memaknainya. Itu yang akan membuat berat atau ringan. Orang-orang yang punya wawasan mental yang luas, maka ketika ada tantangan dalam hidup, maka hidupnya tetap asik karena dia bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Nah, namun orang-orang yang wawasannya belum terlalu luas secara mental, maka bisa jadi ada tantangan kecil, dia sudah baper, dia sudah down dan sebagainya. Nah, maka itu jika Anda sedang hidup gak asik hidup gak asik, maka carilah perspektif, carilah sudut pandang yang membuatnya kembali jadi asik. Dengan Anda ketemu dengan orang-orang yang sama positif, maka bisa jadi Anda akan ketularan untuk juga melihat dari perspektif positif juga. Gitu. Seperti judul tema kita hari ini, hidup yang asik itu seperti apa sih? Hidup yang asik, ini kalau menurut saya ya. Nah, atau Anda boleh tambahkan dong, tulis di kolom komentar Anda. Menurut Anda hidup yang asik itu yang gimana? Nah, sebelum saya nanti cerita hidup yang asik versi saya ya. Oke, boleh dituliskan dong di kolom komentar. Menurut Anda hidup yang asik itu yang bagaimana? Oke, Musyawarah Mustari. Oh, Ibu Musyawarah Mustari, terima kasih sudah bergabung. Ayo teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, boleh dong sharing. Menurut Anda hidup yang asik itu seperti apa? Nah, tadi saya sudah sharing tentang bagaimana sih ketika hidup tuh nggak asik. Nah, yang pasti hidup asik ataupun nggak asik, kehidupan terus berjalan. Jadi
Kadang-kadang kita itu sok apa ya, sok merasa wah kalau aku ngambek maka kehidupan pun akan oh jangan gitu dong. Gitu. Padahal nggak juga, Anda ngambek nggak ngambek, Anda sedang merasa berat atau enggak, kehidupan tetap berjalan. Nah sama juga ketika kita ngobrolin tentang hidup yang asik seperti apa. Kalau menurut saya hidup yang asik itu adalah hidup yang kita bisa menikmati. Jadi eh, contoh gini, kalau apakah hal yang dinikmati itu harus selalu manis? Ya belum tentu juga. Ibu bapak teman-teman di sini, ini dari Asterdi, hidup yang asik itu adalah ketika kita hidup dengan penuh rasa syukur. Wah ini menarik. Jadi selalu banyak alasan untuk bersyukur ya. Nah ini juga Randi Herlambang di Facebook. Kalau tadi Astridi di Instagram, ini Randi Herlambang di Facebook. Kalau saya hidup asik tuh yang selalu ikhlas, Mas. Oh, menarik. Ikhlas tuh berarti kan lepas ya. Nah, ini mirip antara Astridi sama Randi Herlambang. Jadi akan selalu banyak alasan untuk bersyukur, dan kalau ikhlas tuh berarti kan melepaskan. Eh, ya kita punya Tuhan yang maha kuasa sehingga dia bisa menghandle, jangankan urusan-urusan sepele, urusan-urusan besar pun ya beliau pemilik langit dan bumi dan jagat raya, masa dengan urusan hamba yang bukan hamba, makhluk pun ya, makhluk kecil pun nggak bisa, pasti bisa lah. Nah yang pasti bersekali lagi tentang perspektif. Kalau tentang ada Hesti Cipi sudah bergabung, terima kasih. Astridi hidup penuh syukur. Oke. Gimana dengan kondisi kekurangan? Nah, saya pernah juga menemukan rumus tentang bersyukur ini, Astridi. Kalau di buku saya Terapi Pikiran Bahagia, saya menuliskan di situ tentang ada bersyukur itu, ada bahagia itu ada dua. Bahagia yang tanpa syarat dan bahagia bersyarat. Jika bahagia yang bersyarat itu adalah ya aku bahagia jika bla 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 bla. Nah, itu yang bersyarat. Ada Indah Rian, terima kasih sudah menonton. Ada Ibu Mira Mirnawati, terima kasih sudah hadir juga. Nah, saya menyambung dari Pak Astridi tentang bahagia dulu. Tentang bersyukur dulu. Jadi bersyukur ini koneksi dengan bahagia ada dua, yang tanpa syarat dan yang bersyarat. Nah, yang tanpa syarat itu ya pokoknya bahagia aja, ya pokoknya bersyukur aja. Jadi akhirnya jika menurut saya mengulas versi saya ya. Oh, Bu Duana, terima kasih sudah hadir. Bu, kapan ngopi, Bu? Janjian terus Ome Cidek gak ketemu kita ya. uh, Selalu banyak alasan untuk bersyukur. Kalau saya menyambung ke Mbak Astrid itu, selalu banyak alasan untuk bersyukur. Ketika dalam kondisi jatuh pun selalu ada perspektif. Sekali lagi perspektif. Ada sudut pandang yang akhirnya dimaknai, oh ini lebih baik daripada enggak. Oh ini lebih baik. Nah, itu akhirnya selalu bersyukur, dan itu butuh wawasan yang luas sehingga banyak alasan untuk bersyukur, dan juga butuh support. Karena kadang-kadang ketika seseorang sedang hidupnya nggak asik, hidupnya sedang jatuh misalnya, orang yang jatuh itu rasanya itu seperti dia merasa sebagai orang paling hina dunia, orang paling terpuruk dunia, orang paling Bu Duana, hayu janji terus tanpa realisasi. Iya, ini saya dengan Bu Duana rumahnya deketan tapi belum pernah ketemu sampai sekarang. Udah lama Bu ya, bertahun-tahun kita nggak ketemu. Nah, kembali lagi tentang kebersyukuran dan bahagia tadi. Butuh wawasan. Jadi orang yang sedang jatuh, orang yang sedang hidupnya nggak asik, itu ada satu momen di mana dia akan merasa bahwa dia adalah orang paling menderita sedunia. Jadi kan, aduh hidupku berat, aduh nggak ada orang yang bisa pahamin aku, bla 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 bla, udah lepas dan nggak bisa, dia ada kayak kebebanan gitu terus. Nah, itu butuh support, butuh bantuan orang sekelilingnya untuk bisa memunculkan perspektif dan keyakinan akan kebersyukurannya tadi. Gitu. Saya kasih contoh, pernah ada suatu momen, nggak tahu saat itu Bu Duana sudah pernah hadir nggak waktu momen-momen saya bikin acara sharing-sharing bareng dulu, cafe to cafe di Surabaya dulu itu. Ceritanya gini, ada kawan itu sedang galau, dia sedang punya tanggungan hutang puluhan juta, dia stres. Aduh, hutangku puluhan juta, ini gimana caranya saat itu ya. Terus dalam sebuah, karena itu komunitas kita saling sharing ngobrol, entah gimana ceritanya, ada teman satu lagi hadir, dia juga sharing.
Jadi kita ini bukan ngomongin, bukan bukan saling curhat ya momennya ya, bukan saling curhat, bukan saling mengeluh, bukan, tapi saling cerita, ya cerita aja bla 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 bla. Nah, ini ketika selesai acara saya baru diceritain ada si A lah, nggak si A yang punya hutang, tanggungan hutang puluhan juta di si A. Dia datang pada kami, dia cerita, Migrate Indonesia join, terima kasih. Dia cerita, Mas Okta terima kasih ya acaranya hari ini keren, saya dapat sesuatu sekali. Duh kenapa mas? Dia cerita, saya tuh sedang bingung, saya punya hutang puluhan juta, saya nggak ngerti caranya, solusinya gimana untuk menyelesaikan ini. Hidup saya berat, beberapa hari saya nggak bisa makan dan sebagainya, berat hidup saya. Nah kok ternyata dalam forum tadi itu si Pak B, anggap saja gitu ya, Pak B, entah gimana ceritanya, dia cerita tentang pengalaman hidupnya dia, gimana dia mengelola bisnis, dan dimana dia saat itu tahun berapa ini ya, kurang lebih tahun 2000, antara 2011an kayak gini ya, momen ini, tapi ceritanya menarik. Kurang lebih tahun 2011 si Pak B ini, entah gimana ceritanya, dia akhirnya cerita dia pengalaman bisnisnya, dia sedang menanggung hutang kurang lebih 1M. Oke, hutang 1M ini itu terdiri dari tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa karena dia kongsi dengan temannya. Nah, entah gimana ceritanya, akhir perjanjian itu segala aset itu diakuisisi oleh temannya. Nah, sedangkan segala hutang perusahaan itu ikut si Pak B ini. Nah, ya si Pak B ini akhirnya dia punya hutang yang tanpa dia merasakan hasilnya, begitu kan ya. Dan Pak B ini cerita apa yang dia lakukan, strateginya gimana untuk bla 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 bla, dan dia tetap tegar, dia tetap fight untuk menyelesaikan tanggungannya ini. Jadi dia tanggung jawab meskipun dia nggak dapat, ya memang sempat down. Ingat lagi, dia sempat merasakan ada momen hidup nggak asik gitu. Tapi dia menemukan perspektif bahwa enggak, ini adalah tanggung jawab, ini adalah sebuah pelajaran yang harus diselesaikan. Jika dianggap ujiannya adalah ujian yang harus dihadapi sehingga bisa naik kelas, ibaratnya begitu. Nah, pendek kata, akhirnya si Pak Mas A ini tadi dia cerita dalam ke saya, Mas Okta, saya tuh kan nggak cerita dalam forum tadi bahwa saya sedang menanggung hutang. Saya cerita aja ke Mas Okta, saya sedang bingung, saya harus gimana solusi saya untuk menyelesaikan hutang puluhan juta saya. Nah, tapi ketika di tengah saya drop tadi, saya dengar ceritanya B tadi, dia punya utang 1M tanpa menikmati, dia masih bisa fight, dia masih bisa tegar. Lah apalah artinya saya yang hanya puluhan juta, kata si dia begitu. Nah, hanya dengan mendengar cerita dari Pak B tadi, saya tuh jadi bersemangat. Saya jadi kembali optimis bahwa mungkin sekarang saya belum nemu solusinya, tapi nanti pasti akan ada solusinya. Saya tetap harus bergerak. Nah, akhirnya meskipun dia masih punya beban hutang puluhan juta tadi, tapi hidupnya berubah menjadi lebih asik karena ada perspektif lain yang membuatnya jadi bangkit lagi. Nah, hidupnya nggak asik meskipun masalahnya belum diizinkan selesai oleh Tuhan, namun hidupnya berubah lebih asik. Kalau bisa bilang, saya gabungkan ketika dia akhirnya bersyukur bisa dengar ceritanya Pak B, dan kalau saya gabungkan dari tadi jawabannya Mas Randi tadi ya, Mas Randi Lambang tentang ikhlas, jawabannya Mas Randi tentang ikhlas tadi, akhirnya dia lebih ikhlas. Dia ikhlas bahwa oh iya, bisa jadi saya punya tanggungan hutang puluhan juta ini, Tuhan sedang memberikan saya sebuah pelajaran tertentu. Mungkin dengan adanya hutang ini saya semakin banyak mendekatkan diri pada Tuhan daripada sebelumnya. Jika sebelumnya saya nggak mendekatkan diri, dengan kasih jadi mendekatkan diri, bisa jadi hutang ini hanya cara Tuhan saja untuk memanggil saya untuk lebih dekat dengan beliau. Itu makna yang didapatkan dari Mas A. Nah, intinya adalah dengan perspektif yang semakin luas, dengan support orang-orang sekitar, maka hidup yang awalnya nggak asik akan menjadi asik. Asik adalah kalau siapa tadi ya, Mbak Astridi tadi menyatakan bahwa hidup yang asik banyak bersyukur. Kalau Mas Randy tadi itu ikhlas, ya itulah yang terjadi. Kalau menurut saya hidup yang asik itu hidup yang bisa dinikmati. Kita bisa, bukan mengeluh. Kalau sampai Anda mengeluh berarti hidup sedang gak asik. Tapi hidup yang bisa dinikmati. Belum tentu manis. Nah,
bagi ini seperti Bu Dwana, saya juga Bapak Ibu semuanya yang hobi ngopi. Nah, kopi itu macam-macam, dan yang kopi yang dicari itu bukan manisnya karena itu kan gula gitu ya dia. Nah, kopi itu yang dicari pahitnya, misalnya begitu. Bagi Anda yang mungkin perokok, yang perokok apalagi rokok-rokok yang apa? Yang tanpa anu itu ya, tanpa tanpa yang dibuat yang warna coklat apa cerutu atau apa gitu, rasanya lebih pahit. Nah, yang dicari pahitnya. Jadi belum tentu yang bikin nikmat itu yang manis. Jadi kolaborasi antara antara manis dan macam-macam rasa pahit juga sebagainya, itulah yang akhirnya membuat kita jadi menikmati. Nah, tinggal sudut pandang mana, perspektif mana yang lebih kita ambil gitu. Nah, sampai sini Bapak sekalian sambil sharing-sharing, jika ada mau menyampaikan komentar atau apapun juga boleh silahkan. Yang pasti hari ini kita sedang ngobrolin tentang hidup yang asik itu yang kayak gimana sih? Oke, adakah Bapak mau menambahin juga tentang hidup yang asik itu menurut Anda itu yang gimana? Atau pernahkah Anda mengalami kehidupan yang gak asik? Itu yang kayak gimana? Nah, yang pasti sekali lagi setiap orang punya punya tantangan hidupnya masing-masing, punya masalah hidupnya masing-masing, dan seringkali ketika seorang itu sedang fokus pada masalah, bisa jadi ya karena fokusnya pada masalah akhirnya nggak ada solusi, akhirnya semacam pikiran jadi buntu begitulah. Kalau buntu berarti nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, nggak ada pencerahan, ya akhirnya jadi nggak asik hidupnya. Oke. Wah, ini ada yang nulis ngopi sama dengan asik-asik. Ya, ngomong-ngomong kopi, ini saya punya pengalaman kopi yang entah ini bisa dibilang asik atau ini. Wait, wait, wait. Oh iya, Bu Dwana deh, ngopi sama dengan asik. Bu Dwana, saya pernah punya pengalaman ngopi yang entah ini disebut asik atau nggak asik, tapi ya contohnya gini pengalamannya. Konon Aceh itu kan terkenal dengan kopi. Oke. Bajawa itu terkenal dengan kopi, gitu. Bajawa Flores ya. Nah, tapi yang menarik ketika saya waktu ke Aceh, saya ke Aceh 2 kali. Saya ke Aceh 2 kali itu saya nggak sempat ngopi, tahu kan? Masalahnya ada, nggak tahu kenapa 2 kali saya ke Aceh, pas apakah lagi masuk angin lah, apakah lagi lahan lagi meriang, pokoknya lagi nggak enak badan yang tubuh saya nggak memungkinkan untuk ngopi, malah nggak bisa menikmati nantinya. Jadi saya 2 kali ke Aceh, saya nggak merasakan ngopi. Ke Bajawa pun sama, saya 2 kali ke Bajawa. Ke Bajawa, ke Bajawa 2 kali, yang sekali nggak ngopi, yang sekali baru belajar ngopi. Jadi saya ini penikmat kopi ini masih baru-baru saja, baru-baru saja. Karena akhirnya beritahu tentang apa sih manfaat kopi dan juga betapa valuable-nya ngopi, apalagi habis nonton filosofi kopi misalnya gitu. Nah, tapi ya itu tadi, apakah disebut asik gak asik ya entahlah, tapi yang pasti saya menikmati perjalanannya, saya jadi tahu Aceh, saya jadi tahu Jawa. Yang pasti hidup itu harus bikin asik. Jadi kalau boleh, ini kesimpulan saya ya, teman-teman boleh deh menyimpulkan sendiri. Hidup yang asik itu bukan dari peristiwanya, tapi dari bagaimana kita melihatnya, dari sudut pandang kita melihat fenomena itu. Jika sesuatu itu dianggap asik, jadinya asik. Jika sesuatu itu dianggap nggak asik, ya nggak asik jadinya. Oke.